Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan membahas sekulen dari Meksiko, dari Amerika. Ini adalah Agave titanota. Yup, kalau teman-teman lihat sekulen ini unik ya, karena durinya teman-teman, duri yang menyatu dengan daunnya. Nih, aku ada dulu udah lama banget, udah setahun atau ya, dikasih temen juga agave dan sekarang masih. Dan sekarang aku mau nambah koleksi lagi. Aku ada yang ukuran kecil teman-teman dan ukuran sedang. Kalau ini udah lumayan ya, agavenya. Ini udah aku potong akar juga, udah aku keringkan 2 hari, mungkin 3 hari 2 hari. Sekarang mau aku tanam. Nanti kita bahas medianya dan pupuknya teman-teman. Nah seperti ini, kalau teman-teman belum pernah lihat agave ya, ini agave titanota, cakep ya. Oke, sebelum kita mulai menanamnya, kita intro terlebih dahulu. Halo kalian pecinta tanaman, kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebun yang pro dan kualitas terbaik, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, kita akan bahas dari medianya ya, dan nanti kita akan bahas dari pupuknya. Aku udah searching juga, udah riset juga. Nanti aku kasih tahu pupuk yang bagus untuk agave. Ini tuh tanaman kebanyakan di Indonesia, di tempat kita ini ditanam di lokasi full rain, full sun. Jadi tanpa greenhouse. Rata-rata mereka menanamnya tanpa greenhouse. Mungkin untuk menciptakan, kalau aku enggak ya, aku belum nanam di outdoor full gitu. Aku masih di dalam greenhouse. Tapi teman-teman yang lain di fullin ya teman-teman ya. Mungkin untuk menciptakan karakter yang lebih natural dan lebih bagus lagi. Karena yang aku tahu, agave itu kalau terlalu subur itu nggak bagus juga. Daunnya terlalu gemuk, itu tuh nggak bagus juga. Bisa pecah daunnya, dan nanti bisa kurang bagus. Yang aku tahu ya, karena aku nggak mendalami secara detail ya tentang agave ini. Cuma yang aku tahu sekilas aja teman-teman. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu ditaruh selama 1 bulan mungkin atau 2 bulan lebih tanpa media, tapi tetap disiram ya. Tanpa media ditaruh sini, tetap disiram untuk menghasilkan karakter yang bagus. Jadi ini memang nggak suka kalau dipupuk kan ada NPK ya, nitrogen. Nggak suka nitrogen yang berlebihan. Bukan nggak suka sih, nggak bagus ya. Nanti aku kasih tahu pupuknya yang biar tetap agavenya cantik. Oke, langsung aja. Nanti teman-teman yang udah main agave cukup lama mungkin bisa tambah di kolom komentar ya keterangannya. Mungkin aku ada yang keliru atau ada yang salah. Seperti biasa kita kasih malang yang ukuran besar, bisa pumis juga yang ukuran besar untuk landasan media di bawah, paling bawah. Apalagi yang teman-teman mau di outdoor ya, tanpa greenhouse,
Ini wajib kasih bawah seperti ini biar porosnya lebih poros lagi. Nanti ini media juga lebih poros ya dari yang biasanya. Mungkin teman-teman media seperti ini dan pupuk nanti cocok juga buat teman-teman yang pelihara apa itu namanya yang kayak batu itu, jadi lupa ya, aku nggak pelihara soalnya. Aduh, aku lupa, nanti aku kasih tahu lah. Nih. Nanti kalau ingat aku kasih tahu lagi ya, aku lupa. Semoga setelah saya upload ini harganya masih tetap stabil ya, jadi teman-teman masih bisa menikmati dengan harga yang normal. Karena aku lihat pergerakannya itu entah gimana ceritanya, agave itu lagi banyak dicari untuk saat ini dah. Saat saya buat video ini lumayan dicari. Kita cari yang pas dulu, Oke. Untuk media nih ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman media. Media ini seperti ini ya. Jadi benar-benar poros banget. Cocok banget ini medianya kalau teman-teman mau di outdoor ya. Dan pupuk, aku nggak pakai pupuk kompos teman-teman. Yang tadi aku bilang, aku takut pecah daunnya dan daunnya jadi terlalu gemuk. Oh ya, aku jadi ingat. Ini teman-teman, ini media sama pupuk ini kayaknya cocok untuk lip tops ya. Jadi teman-teman tahu ya, lip top itu kalau terlalu banyak air, apalagi pakai pupuk ya N-nya tinggi, itu bisa membuat tanamannya itu pecah karena over. Dan kalau udah pecah, lip top itu mudah banget kena jamur. Karena kalau di negara asalnya mungkin jamur fungi itu nggak aktif ya. Ketika di Indonesia yang suhu lembabnya itu tinggi, waduh itu rawan banget. Jadi kalau pecah bisa mengakibatkan jamur di tanamannya itu sendiri dan busuk seperti ini. Ini aku pakai pupuk Dekastar yang 61326 ya teman-teman ya. Ini aku nggak usah banyak-banyak, segini aja udah cukup. Pakai pupuk Dekastar yang 61325. Kenapa pakai ini? Aku riset juga, ini tuh udah ideal ya. Mungkin teman-teman yang udah main agave bisa komentar di bawah. Karena ini nitrogennya sedikit 6 ya, NPK. N-nya cuma 6, P-nya 13, K-nya 25. Dan itu nitrogen teman-teman. Biasanya buat daunnya tambah hijau, gemuk gitu, sehat. Cuma kalau kebanyakan, nah itu bisa bikin pecah daun dan gemuk daunnya. Jadi kalau aku pribadi juga, kalau agave yang daunnya terlalu gemuk, itu aku kurang suka ya. Aku pribadi kurang suka. Jadi yang idealnya aja. Kegemukan juga kayaknya aneh gitu kalau dilihat.
Ini ya medianya teman-teman, aku nggak pakai sekam yang banyak banget, poros banget ini. Dan agave itu akarnya itu rimbun, lebat ya, lebat banget. Dia nggak apa namanya, dia nggak pelit akar. Ini akarnya lumayan rimbun. Oke, seperti ini. Karena ini untuk outdoor teman-teman, atau biar medianya nggak terlalu lembab ya, takutnya itu daunnya nanti gemuk kalau airnya terlalu lama di media. Jadi toppingnya pakai ini aja, pasir malang. Nih, kalau pakai apa namanya, akadama itu kalau di outdoor ya tahu sendiri lah, hancur nanti lama-lama, cepet hancur. Ini contoh aja ya buat teman-teman yang mau di outdoor ya. Nanti aku mungkin ada beberapa yang aku taruh di outdoor juga tanpa GH. Oke, sekarang yang besar ya. Ini aku nggak semua ya, cuma ini aja. Sekalian kita ngobrol aja masalah agave. Ini menurut aku pribadi. Mungkin teman-teman yang suka sekulen, coba dipikir-pikir lagi kalau mau ngoleksi tanaman seperti ini ya. Karena kalau teman-teman yang mau budidaya itu, kalau pengen cepet itu harus ekstrim soalnya. Kalau mau yang budidaya ya, pertama itu mereka biasanya budidaya itu dibagi dua, ini tanamannya dibagi dua, terus dimatiin pucuknya, atau enggak diambil ini, dibiarin ini, nanti dia keluar dari sini teman-teman, anaknya banyak, seperti itu. Beda dengan kaktus ya, bisa dari buah, dari potelan itu lebih cepat. Ini lumayan agak ekstrim, dan kalau mau budidaya ya agak lama teman-teman. Cuma kalau untuk koleksi itu bagus. Jadi harganya lumayan relatif stabil teman-teman. Kalau mau bertani agave, kalau untuk koleksi, waduh, ini cocok banget. Aku suka. Biasanya yang suka-suka ini tuh cowok ya. Ibu-ibu jarang yang suka, cewek-cewek jarang. Rata-rata cowok yang suka, karena karakternya tuh menurut aku cowok banget gitu loh. Ya kan, berduri gitu. Ini ya pupuknya aku pakai Dekastar aja teman-teman ya, karena teman-teman tahu sendiri ini slow release, jadi dia tuh mengeluarkan pupuknya itu nggak begitu langsung habis teman-teman, jadi pelan-pelan. Segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kita cari yang bagus. Dan ternyata ya, aku tanya-tanya ke temen, searching juga, ini tanaman yang peminatnya itu di luar negeri banyak juga. Jadi teman-teman petani di Indonesia itu udah banyak yang melakukan ekspor ke luar negeri, seperti Jepang dan negara lainnya. Jadi
kita bangga juga ya, Indonesia bisa ekspor tanaman ke luar negeri. Ya teman-teman tahu sendiri ya, karena agave itu kalau buat tani itu agak lama teman-teman. Jadi permintaan lumayan tinggi ternyata di luar negeri. Kalau habitat aslinya ini tuh agave itu ada di gurun teman-teman, di gurun. Di bebatuan kapur. Mungkin kayak di Wonosari ya. Karena aku kalau lewat Wonosari teman-teman, itu tuh ada jenis agave kayak nanas gitu, ada buahnya, nanas kecil. Kalau teman-teman yang lewat Wonosari, yang sering main ke pantainya atau ke tempat wisata lainnya ya, itu tuh ada jenis kayak mungkin keturunannya ya, keturunan, lupa aku jenisnya apa ya, nanas itu mungkin mirip ya lokasinya di bebatuan kapur ya kan. Nah, nanti aku riset-riset lagi lah mengenai tanaman agave. Karena memang ini lumayan cakep. Aku suka durinya teman-teman. Lumayan cakep. Nggak lumayan lagi sih, menurut aku cakep banget, cakep banget. Kalau aku biasanya untuk belajar itu aku beli satu jenis dulu teman-teman. Ini semuanya satu jenis teman-teman yang ada di sini agavenya, biar tahu karakternya dulu. Karena aku sangat awam banget mengenai agave, nggak mau salah ngasih label juga kan. Nah ini walaupun kalau teman-teman lihat ya, walaupun belum simetris agavenya ini, kalau dilihat tuh agak ada daun yang masih terlalu besar atau nggak simetris. Harusnya di sini ada daun, nanti nggak masalah karena ini kalau udah tua ini bisa kita udah banyak ya, maksudnya cabang banyak, udah agak besar, ini bisa kita hilangkan ya teman-teman, yang bawah ini. Nah yang bentuk-bentuknya udah kayak gini tuh bisa kita hilangkan jadi simetris sama yang ini. Ini kan nggak ada nih, ini ada, ini nggak ada. Ini bisa kita hilangkan nanti. Seperti itu. Atau enggak nanti bertambahnya usia, nanti udah bagus teman-teman. Bertambahnya dia tumbuh baru, ini kan nanti tumbuh baru teman-teman. Ini bagusnya pakai topping pasmal yang merah ya. Aku nggak punya sayangnya. Cakep kayaknya kalau dicampur sama yang merah. Tadi aku nyari tapi nggak ketemu, masih ada dikit yang merah. Cuma nggak tahu di mana aku nyimpennya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Nih. Ingat ya, pupuknya jangan berlebihan. N-nya yang sedikit aja, nitrogennya yang sedikit. Ini fokus ke pertumbuhan akar sama metabolisme aja. Enggak yang aneh-aneh. Nih.
segitu dulu aja. Mungkin next kita akan tanaman yang lain lagi, yang unik lagi, kita akan share di YouTube Jogja Gurun. Oke, saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.